Halo Sobat Budaya, kali ini kita akan kembali membahas mengenai cagar budaya yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Setelah kita mengetahui cagar budaya di kawasan Manggarai, sekarang kita beranjak ke kawasan Kebayoran Baru. Sobat Budaya, apakah kalian tahu jika di kawasan Kebayoran Baru ada beberapa bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya? Meski terkenal dengan kawasan pemukiman elit, Kebayoran Baru ternyata memiliki peran yang besar dalam sejarah perkembangan kota Jakarta. Apa saja cagar budaya tersebut? Ikuti terus perjalanan kami. Kawasan Kebayoran Baru yang dulunya merupakan kota satelit Jakarta dibangun di era awal kemerdekaan. Di kawasan ini terdapat 2 buah rumah ibadah yang berstatus cagar budaya. Kedua rumah ibadah tersebut berperan penting dalam perkembangan kawasan Kebayoran Baru sebagai kota taman pertama di Indonesia yang dibangun oleh arsitek lokal bernama M. Susilo. Rumah ibadah pertama yang berstatus bangunan cagar budaya yang ada di kawasan ini adalah Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar berlokasi di Jalan Sisingamangaraja 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi pertama yang kita kunjungi berada di kawasan Kebayoran Baru. Namanya Masjid Al-Azhar. Masjid ini dibangun pada tahun 1953 oleh 14 tokoh muslim. Masjid ini sempat menyandang sebagai masjid terbesar sebelum Masjid Istiqlal didirikan. Mau tahu lebih dalam? Ayo kita keliling. Pembangunan Masjid Al-Azhar memakan waktu hingga 5 tahun. Masjid ini kemudian selesai dibangun pada tahun 1958 dan mulai digunakan untuk kegiatan ibadah umat Islam yang tinggal di sekitar Kebayoran Baru. Tanah seluas 4 hektar diberikan oleh Presiden Soekarno untuk pembangunan masjid ini. Pada tahun 1960, Profesor Dr. Mahmud Saltut, beliau adalah Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, dalam kunjungannya ke Masjid Agung Kebayoran Baru, Jakarta, memberikan kuliah umum kepada jemaah masjid dan memberi nama Al-Azhar kepada masjid ini, yang sebelumnya lebih dikenal dengan nama Masjid Agung Kebayoran Baru. Masjid Al-Azhar memiliki gaya arsitektur Timur Tengah dengan bagian depan berwarna putih yang memberikan kesan megah dan juga suci. Sementara bagian dalamnya didominasi dengan ornamen kaligrafi berwarna-warni. Penggunaan unsur warna-warni tersebut menjadi simbol jika jamaah yang memanfaatkan Masjid Al-Azhar untuk beribadah berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Masjid kami ini di kawasan di tanah Kebayoran Baru seluas tanah 4,7 hektar. Kemudian dibangunlah di tengah-tengahnya, ini posisi tengah-tengah ini masjid ini, di tengah-tengah ini dengan menampung jamaah untuk sholat Jumat ya, sholat Jumat dalam kondisi normal itu atas bisa menampung 1.000 lebih, 1.500. Di Aula Buya Hamka itu sekitar 700 sampai 1.000 itu bisa dimuat. Masjid Al-Azhar telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993. Demi menjaga status tersebut, Yayasan Pesantren Islam yang merupakan pengelola masjid terus berupaya untuk menjaga keaslian dan pelestarian dari bangunan masjid ini. Tak hanya sebagai cagar budaya, Masjid Al-Azhar juga ditetapkan sebagai destinasi wisata religi karena peran dan sejarahnya dalam perkembangan Islam di wilayah Jakarta Selatan. Sobat Budaya, sekarang kita berada di kawasan Blok M, Melawai, Jakarta Selatan. Di sini terdapat bangunan gereja, namanya Gereja Efata. Gereja Efata ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 410 tahun 2018. Mau tahu lebih lanjut tentang bangunan ini? Ayo ikuti saya. Gereja Efata dibangun pada zaman yang sama dengan pembangunan Masjid Al-Azhar
dan Gereja Santo Yohanes Penginjil, yaitu pada tahun 1952, bersamaan dengan pembangunan kawasan Kebayoran Baru. Awalnya hanya ada bangunan pendopo, lalu di tahun 1958 dilakukan pembangunan Gereja Efata secara keseluruhan dan selesai pada tahun 1962. Peresmiannya saja, sebenarnya peresmiannya waktu itu dihadiri oleh Pak Sudiro, 62 itu dihadiri oleh Gubernur Jakarta dan juga dari pejabat wakil presiden karena waktu itu Undang Parlemena menghadiri, dan setelah itu kunjungan secara kenegaraan tidak ada, tapi kalau ada orang-orang Belanda yang datang, mereka punya orang tua yang pernah di sini, mereka lihat aja sebagai satu simbol. Ya, dan di gedung gereja ini pernah dilakukan sidang majelis, ya, sidang sinode GPIB itu untuk bagaimana memutuskan persoalan pada waktu itu antara bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Gereja Efata memiliki luas bangunan sekitar 7.000 meter persegi. Gaya arsitekturnya mengadopsi gaya Eropa. Bentuk bangunan ini juga terinspirasi dari Bahtera Nabi Nuh. Kaca-kaca patri berwarna-warni menghiasi sisi dinding bangunan. Bangunan ini masih terjaga keasliannya meski sempat mengalami renovasi di tahun 1998. Pengurus Gereja Efata bersama umat Kristiani mengapresiasi peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan Gereja Efata sebagai bangunan cagar budaya. Nah, Sobat Budaya, setelah kita mengetahui ada 2 rumah ibadah yang berstatus sebagai bangunan cagar budaya di kawasan Kebayoran Baru, kini saatnya kita bersama terus menjaga dan melestarikannya. Karena kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Berikutnya, cagar budaya apalagi yang akan kita kunjungi? Ikuti terus ya. Salam budaya.